Dalam hidup, mungkin kamu merasa aman karena sudah punya rumah, kendaraan, pekerjaan, bisa makan enak setiap hari, bisa ngopi, dan kamu punya tabungan di rekening. Tetapi, sebenarnya dimanapun kamu berada, ada sesuatu yang mengancam. Secara fisik kamu memang terlihat aman-aman saja, tetapi ancaman tidak selalu terlihat secara fisik. Ancaman secara fisik seperti ditabrak mobil, handphone dicuri, lagi lari tiba-tiba kesandung, atau lagi enak-enak minum es teler malah tersedak. Lalu apa ancaman yang tidak terlihat secara fisik tapi bisa menghantui kehidupan kamu sehari-hari? Kamu gak punya teman ngobrol, baik itu teman dekat, sahabat, ataupun keluarga sendiri. Kamu berantem sama orang-orang di sekitar kamu yang terus-menerus dan gak tahu kapan berakhir. Kamu minder karena mendapatkan nilai jelek di kelas, atau ngerasa jelek dibandingkan teman yang lain, atau minder karena ngerasa gak pantas ada di sebuah circle tertentu. Atau yang paling mirisnya adalah kamu lagi ngalamin patah hati. Kenapa gak punya teman ngobrol, berantem sama orang di sekitar, minder sama orang lain, dan patah hati buat kamu jadi tidak aman? Pertama, semua hal itu membuat kamu jadi ragu sama dirimu sendiri. Jangan-jangan aku emang bodoh, jangan-jangan aku emang jelek, jangan-jangan aku emang gak layak ditemenin, jangan-jangan aku gak pantas buat punya pasangan. Jangan mikir kayak gitu ya. Kedua, konsep diri yang udah kamu bangun bertahun-tahun jadi menurun. Ketika kamu punya selera outfit tertentu, gara-gara kamu dijauhin sama temen, kamu ngerasa outfit yang selama ini bikin kamu nyaman mungkin emang jelek. Ketika kamu udah bangun konsep tentang apa itu pasangan, apa itu couple, tetapi gara-gara kamu diputusin, buat kamu ngerasa pandanganmu tentang pasangan yang ideal itu berubah. Jangan-jangan bukan kamunya yang salah. Semua itu kan tentang selera aja kan? Ketiga, bikin harga dirimu menurun. Kamu pasti bisa menjadi seseorang yang kamu inginkan, dan kamu berhak beraktualisasi atas apa yang kamu inginkan. Kalau kamu berada di lingkungan yang kurang suportif, gak bisa mengapresiasi kamu, atau bahkan mengeksploitasi keanehan kamu menurut mereka, maka dampaknya kamu gak akan bisa berkembang kemanapun. Kamu mau seperti mereka yang udah ngebully adalah hal yang buruk. Kamu mau tetap konsisten dengan konsep diri kamu, resikonya harga diri kamu tertindas. Kamu memang kelihatannya sehat-sehat aja, tapi dalam diri kamu sebenarnya rapuh dan tersesat. Lalu gimana cara memproteksi atau melindungi diri agar tidak rapuh dan tersesat? Ada 3 jalur yang bisa kamu pakai: perasaan, pikiran, dan aksi. Pertama adalah harapan untuk berbalas. Maksudnya apa? Kamu tahu kan kalau apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kenakan, apa yang kamu pikir itu benar, pasti akan dinilai oleh orang lain. Maka carilah tempat atau lingkungan yang dapat memberikan balasan yang positif untuk pribadi kamu. Kedua adalah menyalurkan perhatian. Terkadang kamu berada di kondisi maju kena, mundur kena. Maksudnya kamu gak bisa pergi dari lingkungan yang toksik, juga kamu gak mungkin bertahan di lingkungan tersebut. Salah satu alternatifnya adalah mencari kesibukan lain dan menemukan aktivitas untuk refreshing kamu. Kamu bisa ke pantai sendirian, kamu bisa jajan seblak sendirian, kamu bisa dengerin podcast di kamar, kamu bisa main musik sendiri, atau kamu bisa juga nonton film di bioskop. Ketiga adalah banyak baca. Baca nggak melulu tentang buku. Kamu bisa membaca apapun, baik di media sosial, media cetak, dan alangkah lebih baiknya jika membaca buku. Untuk apa? Untuk kamu punya referensi lain dalam menjalani hidup dan mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain.
Mungkin kamu akan lebih bersyukur ketika kamu membaca kisah orang yang lebih menderita dari kamu. Atau kamu akan menjadi lebih tegar karena kamu ngelihat ada tokoh di masa lalu yang bertahan pada penyiksaan, tetapi mendapatkan sesuatu yang berharga setelah itu. Keempat adalah bersiap dengan hasil yang tidak diinginkan. Ini adalah cara terakhir atau benteng terakhir untuk memproteksi diri kamu di lingkungan yang toksik. Seringkali apa yang kamu lakukan tidak berjalan dengan lancar dan ada saja hambatan di tengahnya. Cara ini adalah tentang gimana kamu bisa menerima kekuranganmu sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik ke depan. Ketika kamu beli seblak dan ternyata seblak nggak bikin kamu lebih tenang, itu artinya kamu harus cari cara lain. Misalnya beli mie ayam ceker.